RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Migrasi Jakarta Utara. Medical check up. Paru-paru. Oh. Minum susu kambing. Beruang. Harusnya susu kambing. Ini beli aja di kantin. Kantin ada susu kambing. Susu kambing. Nanti di ronsen hasilnya bagus. Kedua, sebelum di ronsen, kan pasti di ronsen nih. Dadanya digosok pakai celana dalamnya dia bekas pakai. Biar nanti hasil ronsennya bagus. Belum? Di itu dulu. Di apa nih? Dirayu pelan-pelan. Pakai mic. Gimana? Buat syariat gitu ya. Iya. Biar hasilnya bagus gitu ya. Iya. Nah ini permasalahannya apa nih hari ini? Privat ke RDAY, permasalahannya apa hari ini? Pokoknya itu usaha saya ini, bisnis ini pengen dilancarin gitu. Terus kadang kan orangnya udah siap berangkat, keluarganya nggak boleh, kadang gitu Pak Haji. Oh, sedekah subuh. Sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Jadi mbaknya paksain setiap subuh harus sedekah minimal 100.000. Oh, iya. Sedekah 100.000 ke sini, iya. Ke anak yatim. Transfer boleh, datang boleh, sedekah 100.000. Iya. Setiap hari sedekah subuh. Kadang saya setiap hari. Sedekahnya seminggu sekali 100.000. Oh jangan. Kalau alhamdulillah sih tiap malam Jumat suka kesini. Oh iya. Jadi malam Jumat aja gitu sedekahnya 100.000 gitu, karena 150 gitu aja. Gimana? Karena sedekah buat tolak bala. Oh iya. Jadi harus itu. Harus. Oh iya. Banyak punya suami gak? Punya. Anak ada gak? Ada. Di rumah jadi tinggal sama siapa aja? Sama anak sama suami. Anak berapa? Anak 2. Nah mbaknya kalau tidur sama anak-anak apa sama suami? Sama suami. Anak-anak pisah semua? Iya, anak kuliah 1. Yang 1 udah nikah. Udah nikah? Udah. Berarti di rumah? Berdua sama anak yang udah nikah, sama suami, bertiga. Nah. Sama mantu. Bisa gak mbaknya wajib tiap hari nenenin suami? Mau gak suami kalau ditawarin nenen? Mau aja, tapi saya gak mau. Kenapa mbaknya gak mau? Risi. Nah dulu waktu pengantin baru gimana dulu? Enggak kayaknya. Gak nenenin? Langsung dimasukin aja? Hah? Iya. Aduh. Itu momen yang enak loh. Jadi kalau bisa mbaknya nenenin. Jadi wanita yang nenenin pria setiap hari. Jadi wanita yang nenenin pria setiap hari. Saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Dianya emang suka itu. Soalnya yang ngerti RDAY itu sebenarnya suami. Iya. Jadi dia nggak kesini, saya yang suruh kesini. Oh iya. Nenenin. Kata dia sebenarnya nggak mau tuh. Nanti mbaknya uangnya nggak ngumpul dong, nggak banyak. Nah, kapan mbaknya terakhir ngemot alat kelamin suami? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Jadi langsung dimasukin aja ke alat kelamin mbaknya. Aduh. Justru itu yang enak mbak. Udah. Di statusnya udah belum? Oh iya. Jadi harus mbak. Suami mau gak kira-kira kalau dimuat alat kelaminnya? Saya mau. Wow ya. Saya nggak mau. Mbaknya nggak mau. Ya udah pilihannya cuma itu. Apa mau latihan dulu sekarang? Ini ada dari kayu. Dari Bali ya Pak. Apa? Dari Bali biasanya. Iya dari Bali. Kok tahu? Soalnya saya
gitu. Iya nih, saya lagi pesen yang panjangnya semeter. Ya kayak kuda. Kok tahu sering lihat kuda saya? Karena saya lagi SMA ngeliat kuda. Oh iya. Ini lagi pesen saya yang semeter. Ini kalau ini kan sama kayak punya saya kan. Nah, saya lagi pesen semeter. Jadi mbaknya wajib nenenin. Nenenin suami wajib. Selama berapa hari Pak? 99 hari aja. Terus kalau gitu kan 99 hari juga. maksudnya nggak boleh bolong juga. Boleh, bolong boleh. Boleh nanti besok ulangi lagi gitu. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi gitu. Manjur. Jempol 2. Berarti tadi yang ngebel suaminya dong, ngebel saya. Pak Haji, nanti ajarin suami saya, istri saya dong. Nenen. Saya pikir siapa? Berarti suaminya ya. Sudah ya ntar saya ajarin, saya bilang gitu. Saya kan jarang jawab orang japri. Tadi saya jawab. Siapa dong tadi? Pak Haji, biar istri saya hajatnya cair 10 miliar tiap bulan. Bisa gak? Bisa. Caranya apa? Yaitu mesti nenenin suaminya tiap hari. Saya bilang gitu. Mau tidur sama bangun tidur. Nah diajarin dong suami istri saya gitu kata tadi. Oh ya ini dia orangnya kali. Dia katanya salam aja sama Pak Haji, saya belum bisa datang katanya gitu. Boleh. Ada lagi? Itu kan anak saya lagi. Mana mic-nya? Pakai mic-nya. Anak saya kan lagi kuliah. Yang mana? Yang nomor? Yang nomor 2. Oh iya. Terus dia udah semester 6. Mau Kuliah di mana? di Unpam. Hah? Unpam. Universitas Pamulang. Iya. Maksudnya katanya kan kata dia kalau udah semester 7 katanya udah bisa lulus ya katanya. Skripsi. Ya, terus pengen seperti itu gitu, gimana caranya? Pengen? Cepat skripsi yang sini gitu. Oh disuwuk, remes alat kelamin ibu taruh di mukanya dia. Wisuda tahun ini. Wisuda tahun ini remes alat kelamin ibu taruh di mukanya anak. Lulu wisuda tahun ini, wisuda tahun ini. 2, kalau dia mau ke kampus di depan pintu dilangkahin. Itu cara ngelangkahinnya gimana sih? Cara menghitungnya katanya 9 kali. Jadi anaknya suruh tidur celentang di pintu. di pintu di dalam. Ya. Ibu nggak pakai celana dalam, ibu nggak pakai BH, ibu pakai daster diangkat dilangkahin. Oh iya. Lulus tahun ini, wisuda tahun ini, wisuda tahun ini, wisuda tahun ini. Pakai pembukanya Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya wisuda tahun ini, anak saya wisuda tahun ini. Udah di wisuda. Oh, amin. Bisa? Insya Allah bisa. Ada lagi? Sebenarnya pertanyaan sih banyak tapi bingung. Oh itu apa? Suami saya kan kerja kadang ada, kadang enggak gitu. Nah nanti kalau dinenenin setiap hari dia ada kerjaan. Tiap hari ada penghasilan. Dia kan kerja di bangunan. Jadi kadang-kadang dari pendorongnya tuh seminggu ada, seminggu enggak. Nanti enggak kalau ibu dinenenin sama ibu. Mut. Enggak pernah putus, rezeki ada terus. Tiap hari bawa pulang duit. Praktekin dulu. Nanti ibu privat lagi, kayak begini lagi. Pak Haji alhamdulillah ada aja rezekinya, ada aja duitnya. Nah tuh tingkatin lagi ya Bu. 99 hari yang kedua. Nah, tingkatin lagi ya Bu. 99 hari yang ketiga. Akhirnya ibu tak selama setahun. Alhamdulillah. Gak pernah putus. Saldonya 10 miliar. Tapi saya kemarin kan sekarang dia lagi ujian ya di semester. Saya langkahin di pintu kamar tidur. Boleh. Yang penting ibu ngelangkahin gak boleh pakai celana dalam sama gak boleh pakai BH. Mari pakai BH. Oh gak boleh. Copot dulu BH-nya. Nah, nanti dilangkahin. Ibu pakai daster. Disuwuk juga. Disuwuk dulu baru dilangkahin. Iya. Manjur jempol 2. Ilmu bahasa Jawa. Lulus tahun ini gitu ya. Jangan bilang lulus, wisuda. Oh iya. Takutnya lulus tahun ini wisudanya tahun depan. Oh gitu. Tapi kalau kita bilang wisuda tahun ini pasti lulus tahun ini. Jadi kita ambilnya ujung, ya betul. Wisuda tahun ini pasti lulus tahun ini.
Tapi kalau lulus tahun ini belum tentu wisuda tahun ini. Bisa mundur. Adik kelas dulu. Dikumpulin dulu mana yang mau diwisuda banyak gak? Nunggu banyak dulu baru diwisuda. Jangan dong. Wisuda tahun ini. Wisuda tahun ini. Nanti pasti lulusnya tahun ini. Kata anak saya juga gitu, benar kata Pak Haji. Katanya kita meskipun udah beres sekarang, katanya semester 7 saat semester 8 wisudanya nanti. Tahun 2027. Karena kan dia ngumpulin dulu. Karena kan dia nyewa gedung. Kan misalkan sekali wisuda 500 orang. Ini yang lulus baru ada 200. Nyari yang 300 dulu bisa setahun. Nah jangan. Wisuda tahun ini. Bisa? Ada lagi? Oke. Man, masukin Man. Ada uang bibit nggak Pak? Hah? Ada uang bibit ya? Nggak usah. Emang buat apa uang bibit? Enggak, itu gunanya buat apa uang bibit saya nanya? Uang bibit itu untuk koleksi aja. Nggak usah. Yang penting enggak, yang penting ibu nenenin aja, nenenin suami yang lebih manjur nenenin daripada pakai uang bibit. Nenenin aja, nenenin. Nenenin wow luar biasa. Ibu sehat, ibu kuat, rezekinya banyak dan nenennya ibu nggak turun, selalu naik ke atas. Jadi bisa manggil duit, sini, ayo sini, sini. Tapi kalau turun anjlok. Begini ya? Apa begini? Oh turun. Oh iya. Jadi nggak bisa gini-gini ya. Oke? Terus itu Pak, yang apa? Yang kita Tarik bangkunya dulu nih. harus ngejalanin yang 10 itu. Apa harus semuanya? Jangan sampai kelewat juga. Iya, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Terakhir itu sifat 18 nggak boleh dilanggar. Maksudnya itu harus tiap hari juga. Harus tiap hari. Salah satu itu. Boleh. Mau pilih boleh. Boleh. Ya nggak mesti semua itu. Harusnya. Harusnya semua. Iya. Terus paling minimal berapa? Minimalnya berapa? Berapa minimalnya? Semuanya dong. Semua. Semuanya. Bisa? Praktekin ya. Oke? Sip. Terkabul. Ya. Ya boleh. Yo. Ibu mau ikut lagi boleh dengerin tamu-tamu. Ya. Bapak mic-nya pegang. Duduk. Yuk yang mau nanya siapa? Nanya langsung. Ibu sama bapak boleh. Assalamualaikum Pak. Ya. Saya dari Jepara Pak. Jepara. Iya. Ya. Presentasi Jepara terkenal sate kebo. Nggih Pak. Nggih. Nggih. Sate kebo. Nggih. Kula mriki nggih silaturahmi. Nggih. Pindah. Pun silaturahmi kali kebo kula. Ampun nggih. Kapan? Wau siang Pak. Wow siang. Nggih. Boten diambung kebo kula. Ampun Pak. Pun diambung. Nggih. Bapak tahu gak diambung Bapak Ibu? Cipika-cipiki sama kebo saya. Bengkalenipun nggih. Kedahipun utangnya lunas Pak. Boleh. Nggih. Utang pasti lunas Pak. Yang penting Bapak ijab sama Allah nanti diamin sama anak yatim ya. Utang pasti lunas. Iya. Utang pasti lunas. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Jadi utang pasti lunas. Yang penting Bapak yakin aja pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Setiap hari. Tapi diawali dengan baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Ya Pak. Sehari. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Pasti lunas. Gitu.
Nggih, Pak. Ada lagi? Sampun, Pak. Nggih. Cukup? Nggih, Pak. Oke. Yuk, Ibu. Ada mau nanya nggak? Nggak. Ya, Bapak lagi, ayo. Gantian, ada nggak yang mau nanya? Bapak nggak ada yang mau nanya? Oke, tak terangin ya. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini praktekin ilmunya RDAY. Yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum 41 kali wajib. Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Al-Quran 12 juz wajib. Walaupun belum nyampe, bertahap. Sedekah subuh wajib. Dari habis asar sampai jam 00 wajib. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta wajib. Sholat taubat wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Nah, dari yang 10 saya mau Bapak dan Ibu praktekin di bulan Januari. Saya mau Februari harus cair 10 miliar. Dan kemarin Mbak Rati bilang, Pak Haji, tolong dong umumin ke tamu-tamu RDAY yang hajatnya udah ada yang terkabul di bulan Desember. Dan hari ulang tahunnya dia, saya mau kasih HP terbaru. iPhone 17 Pro 2 tera seharga 44 juta. Dan yang ulang tahun di bulan Januari, saya mau kasih juga handphone 17 Pro Max 2 tera. Harganya 44 juta. Dan bonusnya saya mau berangkatin umroh gratis. Suami istri sama anak-anaknya. Kalau anak ketiga, tiga-tiganya saya mau berangkatin. Nah, coba Bapak praktekin ilmu RDAY. Ibu praktekin. Kan saya nggak ulang tahun bulan Desember. Nggak apa-apa. Yang penting udah dijalanin, udah ada yang terkabul. Atau di Januari, nggak apa-apa. Saya nggak ulang tahun di bulan Januari. Tapi kalau ulang tahun di bulan Januari, misalkan saya ulang tahun tanggal 8 pagi. Januari, saya ulang tahun tanggal 9 Januari pagi. Langsung saya beliin HP. Kebetulan duitnya udah dititipin sama Mbak Rati ke saya. 1 miliar buat hadiah. Gitu, sama buat umroh gratis. Itu. Bisa? Nah, Bapak juga begitu. Sulitnya apa Pak? Kalau boleh tahu dari 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat ba'diyah qobliyah, sholat taubat, sifat 18 gak boleh dilanggar. Yang sulit yang mana? Bapak sama Ibu. Nah. Bisa gak sebulan dihilangin? Biar nanti Februari sama Mbak Rati berangkat bareng umroh gratis. Tanggal 19 Februari ya. Jadi kita mau berangkat umroh tanggal 19 Februari. Anak yatim semua mau berangkat umroh. Saya mau Bapak dan Ibu jadi pendampingnya. Tanggal 19 Februari kita mau berangkat umroh. Anak yatim. Kita ini YouTube, tim YouTube, MC YouTube, kameramen, semua berangkat dan sekeluarga. Kalau anaknya tiga diberangkatin. Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa jadi pendampingnya. Karena kita kekurangan orang. Karena yang diberangkati anak yatim masih kecil-kecil. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Enggak ada yang gede. Yang gede besok. Berikutnya ya, berbarengan dengan yang cair 30 triliun yang mau berangkatin 110 anak. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu bisa gak tuh sebulan Januari ngilangin sifat dampingin, tapi lu ikut sayembara dulu dong. Sifat 18 jangan dilanggar. Lu mah maunya hadiahnya aja. Iya kayak grup linglung. Nih pada saya mau keluar ini grup linglung. Mau minta hadiahnya doang. Pak Haji, bisa gak DP-nya dulu? DP. Ikut dulu dong lomba. Emang ada orang ngambil hadiah dulu? Lomba dulu kan?
Lomba dulu itu tadi sifat 18 nggak boleh ada. Selama sebulan aja ngilangin sifat 18. Ini enggak. Sifat 18-nya masih ada. Tapi dia pengen dapat hadiah. 1 miliar. DP dulu Pak Haji. Nanti saya baru ikut. Iya saudara bukan, teman bukan. Ngapain lu ikut RDAY? Keluar aja udah. Iya Bu. Ini Bu, saking saya bersyukurnya Bu. Rombongan Jawa Timur, rombongan Jawa Tengah, rombongan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Magelang. Dia udah meraktekin ilmu RDAY. Saya kasih hadiah Bu. Berangkat dari Hotel Borobudur Jogja. Saya sediain bus. 10 bus jalur utara. 10 bus jalur selatan. Privat di sini gratis. Saya siapin busnya tuh Bu. Tinggal berangkat aja. Besok tanggal 8 ya. Tanggal 8. Jam 8 malam berangkat dari Jogja. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Saya besok mau lihat yang mana terkabul, saya mau kasih hadiah HP juga. Nah, Bapak dan Ibu harus. Saya kan bikin sayembara, saya mau berangkatin haji gratis. Yang dapat orang Boyolali, Jawa Tengah. Namanya Bu Isro. Iya, Bu Isro. Guru SMP. Guru SMP dari Boyolali, Bu Isro. Pegawai negeri. Dapat hadiah dari saya haji gratis 2026. Saya berangkatin sama suaminya. Sama suaminya ya. Saya masih kurang 90 orang lagi. 99 orang lagi. Coba Bapak dan Ibu kepilih. Iya dong. Apa sulitnya Bu? Sifat 18. Susah gak sih ngilangin sifat 18? Yang susah mana coba? Nah sekarang gede komen apa gede hajat? Apa? Keceplosan. Makanya mulutnya diplester. Sekarang mau mulut atas diplester atau mulut bawah diplester? Diplester Bu. Ini contoh ya. Alan ntar gue yang lesterin. Udah itu tugas gue. Jangan cari orang lain. Gue aja. Gue hobinya melester. Bu, Pak maaf ya. Maryam keponakannya Nabi Zakaria itu dia duduk di singgasana di sajadah. Dia tawadu sama Allah, tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya ke Allah aja. Hah? Khusyuk. Iya tawadu di mi'rajnya, di sajadahnya namanya Maryam. Semua hajatnya Maryam terkabul. Akhirnya Nabi Zakaria ke pamannya nanya, itu semua yang menuhi kebutuhan kamu, buah-buahan, makan semua siapa? Kata Maryam, Allah. Sementara Nabi Zakarianya belum punya anak. Istrinya divonis mandul. Saya pasti bisa dong. Kata Maryam, bisa. Diplester aja mulut lo kalau mau. Karena dia kan suka komen kan. Akhirnya sama Allah ditutup mulutnya Nabi Zakaria selama 3 periode. 3 periode itu sekitar 99 hari. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Istrinya yang tadi divonis mandul jadi bunting. Lahirnya Nabi Yahya. Nah coba Bapak dan Ibu diplester. Ibu diplester, Bapak diplester pakai BH-nya Ibu. Bohong Ibu Bapak mau ngomong. Bohong Bapak mau keluar dari kamar. Malu gak? Kan mulutnya diplester pakai BH-nya Ibu. Malu gak keluar dari rumah? Kok malu? Nah pakai BH. Karena kalau pakai plakban lo masih gak malu. Boro-boro ke meja makan lo pasti malu dong. Nah ibu di apa? Mana mic-nya? Saya nggak dengar. Mic-nya mana? Nggak dengar saya. Pakai mic. Saya pernah kesini dulu ya. Telat. Ibu namanya siapa? Tia, Ibu Tia. Tinggal di mana? Bandung. Bandung. Ya. Terus gimana? Karena saya kesini bawa travel blow on. Ya. Telat ketemu Bapak. Cuman salaman doang kan. Waktu itu
Tapi sama bapak dikasih centong, saya cuman bilang, Pak anak saya gini-gini, udah colekkan aja ini. Nah, saya kerjain semua, saya pelajari ilmu bapak, semua terkabul Pak. Wow, tepuk tangan dong. Asli, Wow. asli, semua terkabul. Anak saya sakit dari 2011 sampai detik ini masih ada sedikit gitu ya. Sakit apa? Sakitnya Masya Allah Pak, semua orang nggak ada yang bisa ngobatin. Ya namanya apa Muntah penyakitnya? darah kalau ngobatin ini anak. Sakitnya apa namanya kata dokter, sakitnya apa? Sakitnya, kata dokter emang nggak ada penyakit, udah ke rumah sakit jiwa, udah kemana-mana, ngamuk terus, segala hancur. Saya, kata orang kampung ya, saya orang paling kaya, sampai habis harta saya Pak, buat ngobatin ini anak. Saya di Ustadz Danu, di Tepet Kata Selatan, bayar 15 juta. Ustadz Danu? Ustadz Danu 15 juta? Ya. Oh, tamu saya 50 juta. Dulu ya. Nah, terus saya masuk ke Roygosi, masuk di Antv, episode 138, saya di syuting. Tetap malah ngamuk, malah jadi kacau gitu teh. Ustadz Janju juga nggak sanggup. Terus saya ke Ujang Bustomi. Ujang Bustomi. Bayar berapa tuh kalau Ujang Bustomi? Nggak ada hasilnya juga. Bayar berapa? Nggak bayar. Apa namanya? Seikhlasnya. Tapi bolak-balik terus. Terus saya ke Gus Samsudin. Gus Samsudin nggak sanggup. Gus Samsudin yang gondrong? Ya. Sekali ngambil 17 juta. Terus rumah katanya dari jarak jauh 25 juta. Dari badan. Terus saya dibikin 3 bulan. Nah, dia nggak sanggup. Saya dilempar ke Guruna. Namanya deketin mic-nya. Saya Barnawi. Di gunung apa? Kaki gunung. Wah, ini sampai di kerangkeng, Pak. Di kerangkeng nggak dipakai sama nggak apa, tidurnya kayak orang gila, Pak. Sampai bosok kakinya. Saya tak ambil di sana, padahal saya bayar setiap bulan kan. Berapa? 1,5 juta. Nah, tapi tetap bukan bayar itu aja. Jadi pokoknya mah saya terus muter-muter lah sampai kemana-mana itu saya. Tunggu dulu dari awal ya. Dari awal umur berapa dia sakit? Lagi kerja dia dari 2011 itu. 2011 dia umur berapa? Umur Kira-kira 20 berapa ya? 20 lebih lah. Sekarang umurnya berapa sayang? Sekarang 34. 34. Ya. Ini saya tanganin sendiri, Pak. Dari lahir sampai umur 24 normal. Normal, lagi kerja ini. Lagi kerja. Tahu-tahu pulang pengen bunuh diri. Pas pulang mau bunuh diri. Ya. Semuanya satu keluarga malah pengen bunuh diri semua. Sekeluarga mau bunuh diri. Kejadian anak saya yang cewek, potong urat nadi 6, potong semua ini. Muncrat-muncrat darah banjir dirat. Masya Allah Pak. Saya ngeri Pak pokoknya. Udah gitu ya. 4 rumah sakit saya bawa ke rumah sakit, nggak ada yang sanggup rumah sakit itu. Kebetulan ya mungkin pertolongan Allah ya. Ada di rumah sakit Bungsu lagi praktek orang Jepang sanggup. Bungsu itu apa? Rumah sakit Bungsu. Rumah sakitnya Bungsu. Iya. Di Bandung ada kan rumah sakit Bungsu, rumah sakit Kristen. Oh iya. Nah, udah gitu di situ saya dipanggil Pak, kirain kejadian jam 5 subuh sampai jam 7 malam, kirain nggak sanggup lagi saya dipanggil. Ternyata apa? Bu, Ibu sanggup nggak? Ini biayanya. Ini operasi besar. Lah kebetulan waktu itu kan saya masih banyak uang ya. Wow, benar. Tepuk tangan dong. Kata orang sana saya kan orang paling kaya dulu. Iya, Nah, udah alat kelaminnya saya pede aja, pulen saya ya. bilang, Pak dokter, saya minta waktu 24 jam. Saya sanggup. Tulis telepon. Terus langsung operasi. Dioperasi sama orang Jepang. Anak saya nyekek leher habis dioperasi. Masya Allah Pak. Nah kejadian itu ya. Terus jam 11 malam beres operasi, sukses. Dioperasi sama orang Jepang itu, beres. Saya udah taken, saya minta waktu 24 jam besok saya, karena ngambil uang kan nggak bisa malam-malam lah. Udah nutup. Tuh. Udah gitu Pak, alhamdulillah ya ada mendingnya gitu dibawa ke rumah. Tapi tetep Pak, terus anak saya nikah, wah ribut sama suami, pokoknya mah kacau Pak, terus Pak. Sejak ketemu saya datang ke Bapak waktu itu, walaupun cuma ketemu salaman doang dikasih centong 2 itu, saya pelajari terus. Ketemunya sama saya di atas. Ya. Pas ada fotonya nih. Pencerahan di atas. Saya minta foto langsung ke Bapak. Yang pencerahan di atas. Ya. Oh iya. Waktu itu cuman ketemu sebentar Pak sama Bak cuma salamin doang, ketar kabul, udah pulang lagi sama travel blow on karena ini gelut.
travel on dicekek sama dia. Oh iya. Dicekek, digelutin. Oh iya. Iya. Ngamuk, Pak. Nah, Iya. udah gitu, saya nekat, Pak. Saya pelajari mandi malam terus pakai daun panas sampai sekarang juga saya bawa. Nah, mandi malam saya sampai, aduh Pak, saya panas dingin. Tapi tetap saya nekat. Kepala saya sampai muter, Pak. Tetap saya nekat. Nah, udah gitu, pokoknya nama satu keluarga sakit semua, Pak. Udah gitu ada perubahan. Terus dia ngamuk ke saya. Katanya, apa musuh. Kamu ngotorin saya gitu. Dia musuh, dia berarti ngajak berantem. Tapi saya berani tetap. Saya lawan. Jadi ibu ngobatin anaknya ini apa obatnya kalau boleh tahu? Saya pelajari ilmu bapak yang tiap bangun tidur, belum pipis, belum apa, saya cebok. Yang dicebok apa? Memek saya. Oke. Nah, udah tak cebokin, itu yang buat pergi masak nasi kata bapak kan. Iya. Nah, terus saya cebok lagi buat mandi dia. Iya. Itu belum pipis, baru saya pipis. Iya. Nah, gitu. Terus gitu, saya bikin air kobokan teh ya. Iya. Yang enaknya itu, colekin, saya kobokin. Yang dicolek apanya? Ya itunya, yang enak-enak itu. Gitu. Oh iya. Nah, colekin setiap, belum pernah Yang nyolek berhenti. siapa? Hmm? Yang nyolek siapa? Saya Kenapa kobokin ibu nggak airnya. manggil saya? Udah gitu Pak ya, dengerin. Udah gitu, saya belum pernah berhenti Pak. Saya jalani ilmu bak terus. Ini minumnya air itu tapi dia nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Minumnya apa? Air gitu, tapi dia nggak tahu. Oh, iya. Terus saya masak pakai itu, bapaknya juga nggak tahu, anak saya yang lain juga nggak tahu. Kalau Iya. tahu pernah muntah, mudah Iya nah. Sampai sekarang masih makan pakai nasi. Tapi kan nggak ada rumput lautnya yang rontok kan? Nggak tahu, bodo amat. Pokoknya anu penting sembuh. Anak saya Iya. alhamdulillah nih. Iya. Ini alhamdulillah sekarang udah punya rasa malu, nggak berani ngamuk. Saya suruh ngamuk lagi nih nggak mau. Udah Iya. punya rasa malu, Iya. udah punya tahu dosa, Iya. udah tahu yang salah. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Tuh, udah bisa senyum Pak, Iya. udah bisa senyum. Senyum. Tadi saya tanya, gimana? Dia udah nangis. Iya. Seumur sejak sakit belum pernah nangis. Tadi nangis. Kenapa nangis? Enggak mah. Ibu maaf. tahu gak kalau dia sembuh ciri-cirinya? Kalau Ya itu nangis. Oh nangis. Suruh nangis gak pernah bisa. Kalau di RDA bukan. Jadi gini Bu, Pak. Kalau sakit kayak gini, ciri-cirinya dia sembuh tuh dia bersin. Asim, itu langsung sembuh. Ini bukan bersin lagi Pak. Udah bersin belum? Waktu itu udah. Udah muntah. bersin? Udah. Oh udah bersin sembuh. Bersih, kentut, muntah, ini udah kelihatan. Oh iya. Jadi kalau anaknya udah Asim, itu udah sembuh. Udah sering. Oh iya. Di rumah juga. Saya belum pernah berhenti. Terus saya kalau tidur ini, pokoknya macam cuca yang dipakai yang 9 hari kata bapak jangan dicuci. Iya. Nah, saya tempelin dengan kepalanya. Dia sampai, Iya. bodoh amat, muntah. Iya iya. Pasti dia, tapi dia nggak Terus tahu. senyum ya. Kalau itu bau memek mama. Ya. Nggak tahu. Alham. Lucu lagi Pak, suami saya jam 12 malam kayak mau meninggal. Apa? Udah kelor, nggak sakit nggak apa. Kelorok udah ngorok gitu pakai batu. Bapak kenapa? Kenapa nggak langsung dibunuh? Tumpakan sama saya kata bapak kan harus tumpakan. Oh iya. Nah, ditumpakan. Ditumpakin. Ya. Coba Beri diterjemahin tuh colekin. ditumpakin Muntah, apa? Nih kan kebetulan orang-orang Papua nih nggak ngerti ya. Ditumpakin tuh gitu. diapain? Terus ini Ditumpakin tuh dicolekin. diapain? Ditumpakin. Ya dicolekin ininya pakai itu, saya gituin. Pakai apa? Pakai ini colekin karena. Ya colekan caranya gitu. apa? Bagian itunya, yang enaknya. Tapi dia kan nggak tahu, soalnya dia kan lagi engap kenapa Pak? Oh saya bingung, udah cari cara, ini alat ini kan senjata, saya bilang udah aja, saya raupkan kena mata, muntah lagi, pakai ember. Iya. Pak, terakhir kali Pak, kayak lem Wow. keluarnya, ya itu. Yang mau Lem saya. ditempelin ke lem, keluar lem. Kena ini ember Pak, teplok keluar, asli Pak, aduh saya sering komen kan di itu Bapak. Ya, ayo Mbak Ilmu masuk. paling kayak gini, ilmu Bapak paling kayak gini. Ilmu saya. Soalnya seluruh dunia saya udah muter, nggak ada hasilnya. Jadi ibu udah berobat kemana aja? Satu kemana? Wah, Ulangi Ustaz lagi, itu, ibu. Roy Kiyoshi, sampai saya masuk YouTube episode 138. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi Oh, di Antv. Antv. Ustadz Ujang Bustomi, Blitar. Roy Kiyoshi bayar berapa Bu? Saya sampai nyewa rumah di Bekasi. Wah, habis banyak. Sampai nyewa rumah saya di Bekasi. Ke Karena Ustadz apa? Danu. Kan syuting terus tiap hari. Ustadz Danu. Ustadz Danu pernah banyak banget
dukun-dukunnya ngecek-ngecek seluruh ini. Wah, muntah darah pada mati Pak. Dukunnya Asli muntah darah. takut. Asli. Iya. Sampai saya gini, yang terakhir kali kemarin, saya punya motor satu-satunya Pak. Sampai saya bilang gini, tuntasin anak saya, motor tinggal satu-satunya saya kasihin. Dia nolak, malah saya diusir pulang Pak. Yang nanganin itu sakit. Istrinya sakit, anaknya sakit, cucunya sakit. Coba, parah Pak. Jadi ibu udah berobat kemana aja? Coba ingat. Satu kemana? Allah banyak banget. Pak, Roy nggak bisa Koishi. dihitung. Nggak bisa dihitung Pak. Ya, Sampai contoh. Kiai Yunani pernah. Kiai Siapa? Yunani 2 kali. Iya satu siapa? Roy Koishi. Roy Siapa? Kiyoshi Hah? pernah. Yang terkenal itu Namanya siapa? Roy Kiyoshi. Satu. Yang Yang- kedua? Ujang Bustomi. Yang ketiga? Terkenal aja ya. Ustadz Danu. Yang keempat? Gus Samsudin. Yang kelima? Barnawi. Keenam? Ustadz Adam Amrullah yang di STTP. Tujuh? Lah banyak banget kalau yang di kampung-kampung kayak gitu mah udah weh. Nggak ada yang manjur? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Malah bikin kacau. Malah So, bikin kacau. Roy Kiyoshi malah langsung berantem yang itunya. Ngelihat saya takut. Oh. Asli Pak. Masya Allah. Berarti memang saya manjur banget Pak. Alat kelamin ibu? Ya. Boleh gak bapak-bapak yang Nggak hadir di sini boleh. minjem? Pak dengerin. Tetangga saya yang sakit taubatin sama saya sembuh juga loh. Wow. Mau lihat. Ada yang lambung ya. Mau penyakitnya lambung, Pak. lihat. Mau lihat. Pulang dari Bentuknya rumah kayak sakit gimana? digotong-gotong. Ah. Udah ke rumah sakit tetap obatnya udah habis nggak sembuh. Ya. Saya datang. Bu, kata dokter apa? Lambung udah kronis, ginjalnya bocor. Ah. Mau ditolongin sama saya? Saya bilang gitu. Saya ngulurin tangan karena pede. Iya. Tetangga lagi, jabanin kiai. Saya bilang gitu. Iya. Ah, jangan gitulah. Mama jangan sok berani. Bukan sok berani. Kita kan harus nolong. Ya. Sama tetangga. Saya nggak butuh mengharap dibalesin apa-apa. Anu penting Bapak sembuh karena Bapak tukang ngurus ngajar ngaji kiai kan. Kiai Pak Ayi namanya. Tak kasih peluluk kan dia lambung. Peluluk 3 biji, tak godok, terus tak anjat saya tak gituin. Tak anterin, sembuh Pak. Sampai sekarang sembuh. Iya. Nah, dia udah pulang dari rumah sakit padahal nggak sembuh, sekarang sembuh Pak. Iya. Bukan 1-2 orang. Terus saya nolongin lagi, glosir ya. Satu keluarga itu. Jadi ibu ngobatin anak ini udah habis berapa bandanya kalau boleh Rumah tahu? saya 5 habis. Rumah 5. Habis. Apalagi Tanah 2 selain tempat habis. selain rumah 5 apalagi? Tanah 2 tempat habis. Tanah 2 Kendaraan semuanya tempat. 8 habis. Apa? Mobil, motor pokoknya habis. Berapa? 8. 8. Saya sampai sekarang karena rumahnya habis, tanah habis segala macam haji, udah nggak punya apa-apa banget Pak. Saya untungnya anak-anak saya yang bungsu itu, alhamdulillah dia punya rezeki. Saya dibeliin rumah kecil Pak sekarang. Lah, sekarang saya kesini Pak, mau minta tolong bisa ke Bapak. Tetangga saya Pak mau dibangun rumah saya, tetangga saya. Kalau itu dibangun, saya nggak punya halaman Pak. Cuma 1 meter jabani susukan. Waktu saya datang ke sini saya mau minta air itu, Pak. Air apa? Air itu. Air apa? Air itulah kemarin di YouTube saya nonton di TikTok. Ya air itu. apa? Air itu, Pak. Saya datang ke sini saya mau minta air itu sampai nangis-nangis saya sakit. Air apa? Kata Bapak teh dikasih air itu. Ya air apa? Apa lagi itu? Air asinan. Ya, itulah. Air asinan. Itu, Pak, saya minta air asinan sampai saya sedih, Pak. Kalau Kenapa sedih? sedihnya itu kalau rumah itu, kalau tanah itu dibangun saya nggak bisa lewat, Pak. Oke. Halaman saya nggak ada. Oh iya. Saya sedih Pak kalau nggak kepipilik itu tanah. Iya. Ya anak saya udah sembuh tanah itu kepipilik saya bunga banget Boleh. Pak. Saya butuh itu. Air asinan ya. Ntar saya kasih ya. Beres. Saya minta Pak. Boleh. Mata saya dari rumah ke Bapak teh berdoa terus saya sampai malam mandi lagi sama air itu. Ya. Saya sampai bawa Manjur Bu, air asinan kita manjur. Ya, saya kepipilik itu. Buat apa aja hajat manjur. Banyak kok tamu-tamu, tenang. Ntar ibu saya bikinin deh. Beres. Beres. Saya sampai ke bapaknya saya berdoa terus karena saya nggak punya uang buat privat Pak. Iya. Saya kesini. Ini kan gratis. Bayar gak? Enggak, gratis Bu, tenang aja. Ucapan adalah Doa, amin. Amin, Pak. jadi coba ulangi lagi. Ibu ngobatin anak berapa tempat sekali lagi? Lah nggak bisa dihitung Pak. Ya Banyak coba Pak. dulu. 1. Itu Pak yang terkenal aja. Iya yang terkenal aja. 1. Ujang Bustomi ya. 2. Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. 1. Ujang Bustomi. 1.
Ya, Siapa? Roy Gyosi, 1 siapa? Ujang Bustomi, 2, Roy Gyosi, 3, Ustadz Adam Amrullah, 4, Ustadz Danu, 5, Gus Samsudin, 6, Syekh Barnawi, 7. ada Ustadz yang gondrong itu orang Jawa Timur tuh, Ya. gondrong. Nah, Singo-Singo, Ya. Abah Singo. Ya, Abah Singo terkenal juga itu. ya. Tapi dia pakai hodam. Oh Jadi iya. kalau pakai hodam lah berantem sama ini. Ya. Gitu. Kalau ke RDAY ibu berobat, pernah gak saya nyentuh anaknya ibu megang? Ya, waktu Saya salaman nih. doang. Waktu salaman doang. Saya Waktu salaman doang. salaman sama siapa? Sama Ferry pernah. Ya itu waktu saya kesini sama Travel Blow On, kan saya datang ke sini jam 12 malam udah gini kayak gini. Oh, Udah mau pulang. Oh, Saya iya. ketemu Bapak tidur sebentar jadi pulang lagi. Iya. Karena apa? Saya travel bolak-balik. Kalau ditinggal sama Travel Blow On saya jalan kaki, udah dibayar. Ya. Jadi Tapi ibu praktekin ilmu RDAY di rumah ya? ya Dengan ibu semuanya saya jalan. colek alat kelamin ibu, cebok alat kelamin ibu, Iya. diminumin buat Iya. masak nasi. Buat mandi. Alhamdulillah sekarang perubahannya drastis ya. Drastis. Oke, siap. Drastis. Tuntas pokoknya. Sedikit lagi lah sekarang udah normal gitu, dikit lagi. Udah normal. Ya, udah. Katanya tinggal kepengen apa namanya? Naik bis juga santai. Apa? Nyantai, normal gitu. Oh, Ya iya. ditanya nih imbalan gitu. Oh, Waktu iya. itu kan boro-boro. Travel Blow On dicekek, Travel Blow On digelutin di jalan. Oh iya. Datang sini ngamuk kan? Iya. Iya waktu itu, sekarang alhamdulillah. Tadi naik bus bertiga. Bertiga. Sama? Sama orang Salengka itu. Hah? Orang Salengka ibu siapa itu? Kenal di Uni, di grup. Oh, jadi ini Saya janjian. Saya ajak gini ya. Mau ke RDAY. Mm. Oh iya. Suami Nah, ibu saya- di grup apa, ibu? Ibu di grup apa? di grup RDA ya ada. Grup RDAY apa? Apa sih ya atau ada. Terus kan Bapak juga suka tahu komen saya suka komen. Bapak suka langsung di bawahnya komen, langsung brebet gitu. Itu saya sering komen kan. Saya ilmu RDA paling jitu saya bilang, gitu sayang gitu. Ilmu RDA paling top saya bilang, itu yang suka komen gitu saya. Oh iya. Tapi kan di situ saya namanya bukan nama saya, Ferry Nugraha, Oh iya. nama anak gitu. Oke, sip. Bapak apa hajatnya? Yuk. Kalau nggak ada saya tutup. Saya mau balik ke Jakarta. Nggak ada. Ibu apa hajatnya? Lo sayang bos, udah datang-datang nggak banyak nanya bos. Kalau privat 10 juta tahu bos, 20 juta. Yuk, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Eti dari Cirebon. Bu? Eti Sohaiti dari Cirebon. Ya, pertanyaannya apa? Saya tuh rumah saya tuh kan dijaminkan di bank ya, di bank BJB. Di bank BJB itu cuman udah berapa tahun ya bilangnya sih nyuruhnya mah cepet dibayarin gitu ya. Cuma saya tuh punya utang juga sama perorangan. Kalau ini tuh saya pengennya jangan sampai rumah itu disita atau terlelang atau dijual ke orang lain gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti ibu kalau utangnya belum waktunya lunas nggak bisa lunas. Intinya cuman rumah jangan sampai dimiliki orang lain gitu. Nggak akan. Tenang aja nggak akan. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Kayak orang bunting baru 2 bulan pengen lahiran bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nunggu 9 bulan baru lahiran. Sekarang belum waktunya sholat subuh. Ibu mau sholat subuh. Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuhnya? Nggak diterima. Nggak akan diterima. Tenang aja. Nanti Di ibu. rumah itu aman gitu ya. Apa? Aman nggak bakal. Ya ibu kalau mau. Ibu cebok alat kelamin ibu. Ya, Ibu cebok alat kelamin ibu. ya. Bangun tidur sebelum pipis. Kayak ibu tadi. Nah air cebokannya disiram ke rumah itu. Tidak pindah tangan. Tidak pindah tangan. Tidak pindah tangan. Lunas bulan ini. Lunas bulan ini. Lunas bulan ini. Setiap hari. Lunas bulan. Iya tiap hari. Ya. Setiap hari. Ya, ya.
cebok alat kelamin ibu. Nah kedua, colek alat kelamin ibu. Sekali aja ya. Colek, tempelin di tembok. Tidak pindah tangan. Jangan habis nempel di tembok, ibu colek lagi alat kelamin ibu. Nggak boleh. Ya, satu kali aja. Kok gitu Pak Haji? Nanti kalau yang kedua alat kelamin bisa pindah ke tembok. Tuh. Sekali aja, colek sekali. Nah, kalau mau mandi di kamar mandi. Sebelum mandi, ibu remas dulu alat kelamin ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Rumah saya tidak pindah kepemilikan. Set sekali aja. Boleh gak Pak Haji 9 kali? Boleh, lebih cepat lagi tuh. 9 kali. Besok ulangi lagi. Mau mandi ulangi lagi, mau mandi ulangi lagi. Tidak akan pindah tangan dan lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Ada lagi? Enggak ada. Boleh, ini berlaku buat semua. Berlaku. Pokoknya gini Bu, semua kita dibikin dari alat kelamin perempuan. Betul gak? Kita nih dibikin dari perantaranya lewat alat kelamin perempuan. Betul? Dan kita keluar dari lubang alat kelamin perempuan. Dan semua masalah selesai lewat lubang perempuan. Gitu. Makanya alat kelamin perempuan bapak-bapak harus cari sebanyak-banyaknya buat stok. Simpan di kulkas, di freezer. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Tadi kan ditempelin. Nah, itu. Ya colek, tempelin. Colek tempel. Tapi kalau dipipisin lebih itu lagi apa? Kalau Dipipisin dikencingin? juga, Oh. dicolek, ditempelin di tembok juga. Air cebokan juga, mana yang manjur aja. Pokoknya di ritualnya kayak gitu. Jadi kencing juga sama. Bisa Sama. juga. Oh, bisa juga. Bisa, kencing, siram, bisa. Tapi kan tetangga bawa pesing nggak? Kalau habis lagi makan jengkol, kalau habis makan pete. Kenapa nggak colek aja tempelin di itu? Makanya colekan alat kelamin perempuan diusapin ke mukanya suami kalau mau berangkat kerja. Itu suami tiap pulang pasti bawa duit. Jadi kalau bapak dan ibu punya istri, ibu punya suami, colek alat kelamin ibu, taruh di mukanya suami. 9 kali kalau dia mau keluar dari rumah. Bohong dia pulang gak bawa duit. Pasti bawa duit. Kalau gak punya, ibu cari bandot. Nah, Walaupun nggak ada kerjaan dapat. iya Bu. Gak di mana aja. Kan saya gak mimpi nih bapak dan ibu datang segini banyaknya orang. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Gimana saya mau promosinya ayo. Heran nih kok ibu pengen kepincut aja pengen ketemu saya. Pengen ketemu saya aja. Pengen ketemu saya aja. Padahal kan saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Iya. Bu, rezeki nggak bakal ketukar Bu. Tadi ada tamu saya orang Cina, kaya raya. Saya tanya, apa yang bikin lo kaya raya? Karena gue pakai gelang. Gue beliin gelang nih langsung dari Jepang buat Pak Haji. Jadi gue dibawain gelang dari Jepang. Katanya buat iniin energi negatif apalah. Tapi dia memang kaya raya luar biasa. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Tadi datang. Ini saya dikasih gelang. Pakai aja Pak Haji. Gue belum. Gimana gue pakai gelang? Nah ini yang gelang ini harganya 1 miliar. Yang nih. Apa namanya? Giok. Iya. Apa saya nggak tahu. Nah dipakai sama dia. Tadi orang terkaya di Indonesia. Rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Dia punya kapal pesiar. Luar biasa kaya raya. Nih tadi bawain. Ya udah pakai aja namanya senengnya. Terus ada lagi tuh tadi yang lebih mahal. Saya bilang tadi. Jadi ini luar biasa. Jadi jalanin. Syukurin. Nikmatin. Jadi ibu bikin air asinan. Dari alat kelamin ibu sendiri. Siramin ke rumah. Tidak pindah kepemilikan. Tidak pindah kepemilikan. Jadi nggak pindah milik. Sambil ibu colek tempelin.
Sambil colek tempelin. Sambil colek tempelin. Manjur gak? Super manjur. Ya, mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa, mesti nambah air banyak. Yuk, bapak apa? Nggak ada? Yuk, ibu. Mana mic-nya? Sapu lidi nih Pak Haji. Kalau Apa? kita potong bakal di pojok itu. Apa? Sapu lidi yang hijau ini Pak Haji nih. Sapu lidi aren. Oh, ya, aren ya kan? Kan taruh di pojok toko. Kan ini kan panjang. Kalau dipotong boleh nggak Pak Haji? Boleh, Pendekin gitu boleh? boleh. Ya kan kalau ini kan kepanjangan. Iya. Kan? Boleh, Boleh ya? boleh. Udah, tadi Pak Haji. Segini aja nih. Kayak orang buat bersihin itu penggorengan. Kalau masak kan ada penggorengan tuh. Iya. Nah ini buat, Rodetnya. iya bisa. Manjur. Iya, makasih Pak Haji. Ya. Yuk. Ibu apa? Oke, kalau nggak ada? Ada? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau Apa? kita Pak Haji kalau kita mau beli tanah di sebelah rumah kita itu gimana Pak Haji? Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu bangun tidur. Atau ibu rendam alat kelamin ibu pakai baskom. Nah air rendemannya itu disiramin sambil ibu berendam, ibu ngomong, ambil ibu cebok ngomong Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDA Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, tanah itu jadi milik saya. Jangan tanah itu kebeli, tanah itu jadi milik saya. Namanya air asinan. Iya, jangan bilang kebeli. Kalau kebeli enggak bisa. Tanah itu jadi milik saya atau tanah atas nama Abdullah bin Sani jadi milik saya. Tanah yang ada di depan rumah saya jadi milik saya. 9 hari, paling lama 99 hari itu jadi milik kita. Oh gitu Pak Haji, lah itu depan, lah itu belakang, lah itu samping, lah itu sebelah, samping dapur. Coba dong, namanya air asinan. Air asinan. Air asinan, namanya air asinan. Jadi ibu bikin sendiri aja. Kita nggak bakal kasih ibu air asinan malam ini. Ibu bikin sendiri manjur. Karena air asinan saya super mahal. Jadi bikin sendiri aja. Kita di sini khusus lagi ngobatin orang yang lagi disantet, lagi fokus. Ya, 11 orang ya. Jadi kita alat kelamin kita lagi fokus ke sana. Jadi kita nggak buat kayak gitu-gitu. Jadi ibu bikin sendiri aja manjur. Cebokannya bangun tidur. Bebas aja ibu bangun jam berapa aja. Jam 1, jam 2, jam 3 boleh. Oh, sebelum pipis Pak Haji ya? Sebelum pipis tahan dulu pipisnya, cebok dulu. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Saya kayak cok dibungkus plastik. Saya bolongin pakai sedotan, semprotin gitu. Bisa? Bisa. Setiap Bisa Bu. jam 5 subuh saya habis sholat suka gituin. Bu, itu tanah perkebunan hampir 100 hektar. Antara perbatasan Palembang, Lampung. Itu alhamdulillah jadi pindah kepemilikan tamunya RDAI. Betul? Manjurnya luar biasa. Namanya air asinan. Tapi ibu mesti ngucap dulu lafalnya, jampe-jampenya. Bismillahirrohmanirrohim dulu. Jangan enggak, kan mesti ada pembukanya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, baru ibu ngucap hajat. Perkebunan itu pasti jadi milik saya bulan ini. Alhamdulillah, nggak sampai setahun. Pak Haji pasti milik saya gitu. Mana mic-nya? Nggak denger gue. Mic-nya mana mic-nya? Jadi saya bilangnya cuma kepipilik gitu doang, nggak ini. Pasti jadi milik saya, kan belum dikerjain. Ucapan adalah, jadi ngomongnya pasti jadi milik saya. Ini berlaku untuk gedung. Misalkan saya pengen punya gedung tuh ada 60 lantai jadi milik saya. Padahal saya tukang gojek. Kerjain lah, pasti jadi milik kita lah. Ini ilmu udah manjur Bu, mau jadi presiden,
terkabul. Mau jadi menteri, terkabul. Mau jadi kapolda, terkabul. Mau jadi pangdam, terkabul. Mau jadi danjen, udah praktekin aja. Bebas. Gitu. Itu sih Pak Haji, kalau pengen ngeluarin kodam Minum, di badan, minum air asinan. air asinan aja. Minum air asinan. Ibu cebok alat kelamin ibu, diminumin ke anak atau diminumin ke suami atau diminumin yang ada hodamnya, keponakan, ipar, sepupu. Saya pribadi, Hah? saya pribadi. Mic-nya mana? Ya buat saya pribadi Bang. Ya diminum, ibu cebok nih alat kelamin ibu, diminum sendiri. Minum sendiri. Namanya senjata makan. Kalau dicolek sih begitu juga sama. Apa? Yang dicolek juga. Apa? Yang dicolek juga. Yang dicolek juga, ibu colek alat kelamin ibu terus langsung dimot. Rasanya amis, asin apa pedes-pedes gitu. Bukannya dicelupin di air. Dicolek di air juga bagus. Langsung lebih bagus. Ngapain colek di air? Kenapa nggak langsung di... Langsung mot. Bu, alat kelamin istri yang kita colek pakai jari, terus tangan kita dimasukin ke mulutnya suami, bohong tangan ibu nggak digigit. Enak, 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 pedes, pedes, pedes. Kayak itu stick apa gitu. Ya, coba dulu. Ada lagi? Ada lagi ya? Saya Pak Haji. Ayo mana mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya perkenalkan, saya Isro dari Brebes Pak Haji. ya. Brebes. Nah, mendengar dari colekan tadi Pak Haji, itu berlaku untuk setiap hajat walaupun itu dari suami Pak Haji. Iya. Oh, misal nih, saya kebetulan ada... Pak, nih maaf ya. Ya. Ibu-ibu yang hadir di sini bisa hadir ke muka bumi ini kan perantaranya alat kelaminnya laki-laki. Masukin dulu kan ke alat kelamin perempuan. Ya. Sehingga terjadi pembuahan. Ya. Lahirlah kita semua. Ya. Jadi alat kelamin laki-laki manjur gak? Super manjur Pak. Justru dari situ. Jadi direndam dulu alat kelamin bapak di dalam rantang. Biji sama batangnya harus kerendam. Nggak boleh bijinya doang, nggak boleh batangnya doang. Karena kalau bijinya doang ngambang kayak pelampung. Mesti sama batangnya direndam. Begitu sampai blubuk, 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 blubuk. Nanti airnya rantang diminum, dikasih ke anak, dikasih ke istri. Itu. Jorok gak? Ya enggak lah. Air PDAM lebih jorok Pak, itu kan air kali. Dikasih pemutih, dikasih apa, penjernih. Diminum sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ya betul. Air apa tuh air kali? Ada bangkai tikus, ada bangkai guguk, ada bangkai apalah di situ. Dikasih pemutih. Jadi air PDAM. Itu kan air kali, emang tuh air apa sih? Jadi orang bilang, ih jorok. Lu juga dari situ kok lahir. Karena lo nggak tahu aja, emang lo dibikin dari apa? Emang dibikin dari kedebongan pisang. Orang dibikin dari alat kelamin bapak lu. Kenapa kita ngomong jorok-jorok? Lo dibikin dari mana? Dari alat kelamin emak lo kan? Ini jangan bilang ngomong jorok lah. Kebetulan ini kan RDAY ekstrim. Kenapa? Karena hajatnya ekstrim. Jadi kita ngomongnya ekstrim. Boleh gak? Ya boleh. Orang hajatnya ekstrim kok. Kayak contoh nih, sakit. Udah berobat kemana-mana. Tadi bapak udah denger tuh pengobatan yang udah terkenal di TV, tapi nggak sembuh ke RDAY, boro-boro saya kasih obat. Enggak, cuma saya bawain centong 2 biji sama dia. Nyimak YouTube-nya RDAY, tapi sembuh nih sekarang. Udah bisa senyum, udah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Nah, bapak hajatnya apa? Saya pengen itu kontrakan 200 pintu jadi milik saya. Kerjain bos, ngapain dibeli tapi jadi milik bisa. Bisa bos, kerjain. Ini nggak mimpi loh. Saya bilang, Bu Isro mimpi gak sama anaknya saya kasih hadiah HP. Mimpi gak Bu Isro? Nggak mimpi. Karena dia udah meraktekin ilmu RDAY. Tanda terima kasih saya beliin HP bos 2. Betul? Dan bonusnya lagi, Bu Isro langsung saya berangkatin haji gratis 2026. Betul? Kenapa? Karena Bu Isro meraktekin ilmu RDAY.
Anak yang kedua jadi dokter, anak yang ketiga jadi dokter, anak yang keempat jadi dokter. Kan waktu itu Bu Isro datang. Karena saya sakit, dia nengokin saya ke rumah. Iya betul. Nah, dibawalah anak-anaknya tuh semua. Kan saya nggak terima pasien waktu itu. Tapi karena dia dari Boyolali udah jauh-jauh, ya udah datang dia ke rumah saya. Kita ngobrol. Akhirnya pembicaraannya menuju ke motivasi. Waktu itu saya bilang, kalau anaknya gurunya dokter yang pertama, kamu juga harus jadi dokter. Saya sabdain gitu. Kalau anaknya Pak Haji yang nomor 2 dokter, kamu juga harus jadi dokter. Kalau anak Pak Haji yang nomor 3 jadi dokter, kamu juga harus dokter. Saya tunjuk begitu kan anaknya 3 tuh, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Alhamdulillah anaknya dokter semua. Saya bilang lagi, kalau anaknya Pak Haji punya suami dokter, jadi mantu saya dokter, kamu juga punya pacar harus dokter. Tadi saya tanya, Bu Isro yang nomor 2 yang jadi dokter, anaknya pacarnya dokter gak? Kata dia, dokter. Langsung saya kasih hadiah berangkat haji gratis 2026 besok. Langsung saya bayarin. Berapa biaya langsung saya bayarin, berangkat. Berangkat kan? Dan saya berangkatin berdua suami istri.